Yang berikutnya adalah singkatan dari M, yaitu Mutual Synergy of Potentials. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Disinilah pentingnya sebuah keluarga saling bekerja sama. Di masa pandemi seperti ini, inilah kesempatan stay at home, di mana suami memainkan perannya sebagai imam, sebagai nabi maupun sebagai raja dalam rumah tangganya. Suami memimpin istri dan anak-anak untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kesempatan di sini adalah pemulihan keluarga. Yakobus pasal 5 ayat ke-16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan. Pemulihan, kesembuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita, apapun terjadi. Kalau kita saling merendahkan diri, saling mengampuni, mengakui kesalahan kita. Suami datang kepada istri, mengakui tentang keegoisannya. Istri juga begitu datang kepada suami. Ini kesempatan. Jangan seperti di China maupun di Eropa yang justru lockdown. Mereka banyak terjadi yang dilaporkan KDRT meningkat, tuntutan bercerai lebih banyak lagi. No, anak-anak Tuhan harus menginginkan supaya pemulihan. Karena ingat tadi home. Tuhan ingin atmosfer sorga nyata di muka bumi. Kesempatan rumah tangga kita dipulihkan. Dan kalau kita lakukan saling merendahkan diri. Orang tua juga datang kepada anak-anak. Dan kemudian penyelesaian, saling mengampuni. Lalu saling mendoakan bangun mesbah. Tuhan berkata, kamu akan sembuh. Baru ayat ke-16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti yang mungkin Anda sudah dengar, bulan lalu tanggal 21 Maret, saya masuk rumah sakit karena paparan virus C19 itu. Dan pemeriksaan CT scan menunjukkan bahwa paru-paru saya penuh dengan bercak-bercak putih. Dan dokter berkata, ini kasus berat. Wow, dalam keadaan posisi yang lemah, demam yang tinggi. Bahkan saya tidak bisa ngomong ataupun bahkan nyanyi karena saya setiap kali mau ngomong batuk terus begitu keras sekali. Dan suntikan daripada infus kiri kanan sampai tangan saya jadi bengkak. Dan tiap 4 hari ambil darah dan tiap 5 hari harus CT thorax ronsen di tempat tidur. Wow, mengalami pengalaman yang sangat menyesakkan. Harus dibantu oksigen, diberi nafas untuk penguapan, nebulizer, dan banyak hal yang dikerjakan karena untuk menghindari sesak nafas yang bisa menyebabkan kematian. Itu betul-betul pengalaman yang bersinggungan dengan maut. Saya mengalami lembah bayang-bayang kematian secara nyata. Tapi apa yang menjadi kekuatan dalam diri saya? Tentunya dukungan dari istri dan anak-anak saya. Bagaimana istri saya berseru-seru kepada Tuhan lewat video call karena saya tidak boleh dikunjungi oleh siapa-siapa, harus diisolasi di kamar khusus. Tim medis yang datang pun pakai APD. Anak-anak pun mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka dukung saya dalam doa dan kita WA video call bersama-sama. Dan Alkitab menjanjikan ini yang luar biasa. Ketika keluarga dalam Mazmur 133 berkata, hidup rukun, maka yang terjadi adalah kesana Tuhan akan perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Dukungan istri dan anak-anak saya menolong saya, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dan akhirnya membangkitkan diri saya untuk bisa menyongsong kesembuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Jadi mari kita saling bersimbiosis secara menguntungkan. Suami, istri, anak-anak saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saya percaya kesulitan hebat apapun. Ada orang-orang Amerika mengakui begini. Kalau saya punya masalah bisnis di luar, Pak, saya bisa sanggup atasi. Tapi kalau sudah punya masalah di rumah, saya sulit sekali untuk bisa mengatasi. Dengar, Tuhan sanggup merubah air putih menjadi anggur. Minta anggur yang baru, anggur yang berkualitas maksud saya. Supaya keluarga kita justru dalam masa PSBB, pandemi ini, kita mau perkokohkan,
kita mau pulihkan bersama-sama dan siap songsong. Kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, harapan akan muncul bagi setiap keluarga dan setiap kita.